warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Siswa cerdas Indonesia, apa kabar? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi, membersamai, dan menjadikan kita semua manusia-manusia yang bermanfaat, bermartabat, dan mulia. Hari ini kita masuk pertemuan kelima mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat pada bab 1 tentang dinamika sosial bagian ketiga. Agenda hari ini saya akan membagikan materi yang luar biasa, yaitu tentang pranata sosial. Siswa cerdas Indonesia, apakah kalian perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat tinggal kalian dari pagi sampai sore hari? Mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Tahukah kalian apa tujuannya? Pada dasarnya, mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional ya, sehingga dapat tercapai kesejahteraannya. Misalnya, yang pertama, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya keluarga. Yang kedua, kebutuhan akan adanya pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Yang ketiga, kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar atau kegiatan ekonomi untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain. Dan setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan, maka hal tersebut akan terhimpun menjadi pranata-pranata sosial atau lembaga-lembaga sosial atau social institution. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, setelah kalian memiliki ilustrasi dalam benak kalian tentang pranata sosial yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang yuk kita simak apa sih pengertian pranata sosial itu? Ya, pranata sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Pranata sosial disebut juga dengan lembaga sosial atau social institution. Menurut pengertian ilmu sosiologi, lembaga dapat diartikan suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Hal tersebut karena lembaga sosial memang terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Selain itu, terbentuknya lembaga sosial juga berawal dari kebutuhan individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dan saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut norma kemasyarakatan. Oke, sekarang apakah yang dimaksud dengan norma? Ya, norma merupakan aturan atau kaidah atau pedoman tingkah laku yang memberitahu perilaku kita itu termasuk baik atau buruk, salah atau benar. Misalnya yang dimaksud dengan norma sekolah yaitu aturan-aturan di sekolah seperti siswa harus memakai seragam, mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu, dan sebagainya. Semua itu agar kegiatan di sekolah dapat berjalan seperti yang diharapkan. Baik siswa Indonesia yang hebat, setelah kalian memahami pengertian pranata sosial atau lembaga sosial atau social institution, maka sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang
Fungsi dari pranata sosial. Fungsi pranata sosial yang pertama adalah sebagai pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat. Fungsi pranata sosial yang kedua adalah sebagai pegangan kepada masyarakat dalam hal pengendalian sosial atau disebut social control, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dan fungsi yang ketiga, pranata sosial untuk menjaga keutuhan dan ketentraman masyarakat. Oke, siswa yang hebat, berikutnya kalian akan mengetahui tentang ciri-ciri pranata sosial, yaitu bahwa setiap pranata sosial memiliki satu, simbol sendiri, dua, tata tertib sendiri, tiga, perlengkapan sendiri. Baik siswa cerdas Indonesia, kita masuk ke materi terakhir pada pokok bahasan pranata sosial ini, yaitu tentang jenis-jenis pranata sosial. Ya, jenis-jenis pranata sosial yaitu yang pertama, pranata agama. Contohnya tata cara pelaksanaan ibadah dan upacara keagamaan. Pranata agama ini mempunyai peran untuk mendorong individu agar taat beribadah, melestarikan lingkungan alam, mengkoordinasikan atau mengkondisikan hidup yang damai, menciptakan kejujuran, dan nilai-nilai baik yang lainnya. Sosial yang kedua adalah pranata pendidikan. Misalnya pendidikan formal yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal misalnya kursus-kursus keahlian. Pendidikan informal seperti pendidikan yang berlangsung dalam keluarga, di tempat bermain, di jalanan, atau melalui media sosial. Pranata pendidikan ini mempunyai peran untuk memberikan persiapan untuk bekerja, bertindak sebagai perantara dalam proses pemindahan warisan kebudayaan, memperkenalkan kepada individu-individu tentang berbagai peranan dalam masyarakat. Jenis pranata sosial yang ketiga adalah pranata ekonomi. Contohnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pranata ekonomi ini mempunyai fungsi dan peran sebagai pemberi pedoman untuk yang pertama mendapatkan bahan pangan, kedua pedoman tentang harga jual beli barang, yang ketiga pedoman untuk cara pengupahan yang baik. Pranata yang keempat contohnya atau jenisnya adalah pranata politik. Contohnya kampanye calon legislatif dan pemilu. Pranata politik ini mempunyai peran untuk yang pertama, menjamin kelangsungan demokrasi dalam kegiatan berpolitik. Yang kedua, mengendalikan dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan undang-undang dasar yang telah disetujui. Pranata yang kelima adalah pranata keluarga. Fungsi dan peran pranata keluarga ini mempunyai peran untuk yang pertama, melaksanakan upaya pengendalian sosial terhadap anggota keluarga. Yang kedua, melindungi tiap anggota keluarga. Tiga, sebagai unit ekonomi keluarga. Oke, selain kelima jenis pranata sosial yang sudah saya jelaskan tadi, masih banyak jenis-jenis pranata sosial yang ada di masyarakat. Nah, dapatkah kalian mencoba menyebutkannya? Baik siswa cerdas Indonesia, demikian tadi 4 materi luar biasa yang sudah saya sampaikan mengenai pranata sosial. Doa saya sukses untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk membersamai saya dalam pembelajaran ilmu kesehatan masyarakat pada bab dinamika sosial bagian ketiga ini. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Saya Ibu Dita, senang bisa membersamai kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.